Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM 1913061. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum selama beberapa bulan terakhir ini. Yang pertama itu laju dekomposisi 1 bulan. Dalam praktikum laju dekomposisi ini saya mengambil daun sirsak. Perlakuan yang saya berikan adalah ada segar utuh, segar dicacah, segar daun kering dan daun kering dicacah. Sifat fisiknya itu segar, hijau, yang daun kering itu coklat. Nah, berat dari masing-masing daun ini saya ambil 5 gram masing-masing bungkusan laju dekomposisi. Setelah diurai selama 1 bulan, laju dekomposisi ini berubah sifat fisik daunnya, semuanya berwarna coklat. Berat daun segar utuh selama disimpan 1 bulan mencapai 1,8 gram. Dari laju 5 gram ke 1,8 gram. Nah, laju dekomposisi 1,8 gram itu 10,66. Bagaimana kita bisa dapatkan laju dekomposisi itu? Yaitu 1,8 kita bagi dengan 0,55024. Di perlakuan dekomposisi daun kering utuh yang sifat fisiknya coklat dari awal itu mencapai berat 3,4 gram dan laju komposisinya 5,33. Perlakuan segar dicacah mencapai berat daun keringnya itu 1,1 dan laju dekomposisinya 30 gram. Kering dicacah mencapai berat daun waktu kering 2,5 dan laju dekomposisinya itu 8,33. Dan kita masuk ke tabel laju dekomposisi selama proses 2 bulan. Daun yang saya gunakan sama dengan 1 bulan yang lalunya, yaitu daun sirsak. Nah, di sini perbedaannya itu hanya di berat daun kering setelah di oven. Di sini daun segar beratnya itu 0,4 dan laju dekomposisinya itu dapat dihitung 7,66. Dan perlakuan daun kering utuh berat daun keringnya itu 0,9 dan laju dekomposisinya itu 6,83. Kalau perlakuan segar dicacah mempunyai berat daun kering 1,1, laju dekomposisinya itu 2,6. Di perlakuan kering dicacah mempunyai laju dekomposisi 6,6. Nah, kita masuk di tabel hasil pengamatan kompetensi intraspesifik atau BAYAM. Di sini pengamatannya ini berada beberapa bulan. Kita masuk ke tabel hasil pengamatan kompetisi intraspesifik atau daun BAYAM. Nah, di praktikum ini ada 3 jenis spot dan dalam 3 jenis spot ini masing-masing mempunyai 2 bagian. Ada A1, A2, A3 dan
A1 itu ada 2 pot. Di A2 juga ada 2 pot. Nah, di A1 tinggi tanaman 31, di pot kedua tinggi tanamannya itu 32. Nah, jumlah daun yang dimiliki di pot pertama itu ada 20 dan jumlah daun yang dimiliki di pot kedua ada 19. Berat setelah ditimbang berat setelah ditimbang daun bayam ini mencapai di pot pertama 5,4 gram dan di pot kedua 3,5 gram. Dan setelah dihitung hasil biomasanya di pot pertama 10,74 dan di pot kedua hasil biomasanya itu 6,96 gram. Nah, masuk di bagian A2 atau pot ketiga keempatnya. Tinggi tanaman di pot A2 pot pertama itu 29. Nah, pot kedua 28. Jumlah helai daun di pot pertama ada 18 dan jumlah helai daun di pot kedua 19 helai daun. Setelah kita keringkan, berat keringnya itu mencapai di pot pertama 2,8 gram dan di pot kedua 5,0 gram. Setelah berat kering kita dapatkan, kita hitung laju dekomposisinya. Hasil dari dari hasil biomasanya ini di pot pertama 5,57 gram dan di pot kedua 9,95 gram. Lanjut, kita masuk di A3. A3 ada 2 pot. Di pot pertama itu tinggi tanamannya 21 cm dan di pot kedua 20 cm. Jumlah helaian daun yang dimiliki di pot pertama 9 helaian daun dan di pot kedua 12 helaian daun. Masuk di berat kering tanaman ini. Di pot pertama itu 6,5 gram dan di pot kedua 2,7 gram dan hasil dekomposisinya itu 12,93 di pot pertama dan di pot kedua mencapai 5,37 gram. Dari tanaman ini dapat kita lihat perbedaannya di mana di pot pertama kurang daya serapnya, perkembangannya bagus, mempunyai helaian daun itu tumbuh dengan bagus. Karena kenapa? Tanamannya di situ kurang dan itu dapat menyerap unsur hara semaksimal mungkin. Dibandingkan dengan di pot A2 dan di A3 mempunyai jumlah tanaman yang cukup banyak, maka unsur hara yang diserap semakin kurang. Lanjut, kita masuk ke tabel hasil pengamatan kompetisi interspesifik B1, yaitu bayam dengan kangkung. Di sini ada 1 tanaman pokok dan 1 tanaman pengganggu. Yang tanaman pokok ini adalah bayam, di mana bayam di pot pertama mempunyai tingginya 32 cm dan beratnya itu berat keringnya itu 11,5 gram. Jumlah helaian daun yang dimiliki 9 helaian dan biomasa yang dimiliki 22,89 gram. Di pot kedua tinggi tanaman ini 35 cm dan jumlah helaian daun yang dimiliki 20 helaian daun dan berat keringnya
mencapai 12,5 gram. Biomasa yang telah kita hitung mencapai 24,28. Masuk kita ke kangkung. Kangkung tinggi tanamannya 17 cm dan di pot pertama itu jumlah helaian daunnya 7 lembar atau 7 helaian dan berat keringnya 0,5. Dan setelah dihitung hasil biomasanya itu 0,99. Di pot kedua tinggi tanamannya itu 15 cm dan jumlah helaian daunnya 9 helaian daun. Berat keringnya 1,4 gram dan hasil perhitungan hasil perhitungan biomasa 2,78 gram. Nah, lanjut ke tabel hasil pengamatan kompetisi interspesifik B2 atau kita masuk ke ranah pot bagian kedua ya. Di praktikum ini saya juga ambil satu tanaman pengganggu dan satu tanaman pokok. Tanaman pengganggunya itu adalah teron dan tanaman pokoknya itu adalah bayam. Tinggi tanaman di pot pertama 29 cm dan jumlah helaian daun yang dimiliki 20 helaian daun. Berat keringnya 0,8 dan hasil biomasanya 1,59 gram. Di pot kedua bayam memiliki tinggi 32 cm dan jumlah helaian daun yang dimiliki 16 helaian dan berat kering tanaman ini 1,0 dan setelah dihitung hasil biomasanya 1,99 gram. Lanjut kita masuk ke terong atau tanaman pengganggunya. Di pot pertama itu 10 cm dan di pot mempunyai helaian daun 5 helaian dan berat akhirnya itu 22,7 gram. Dan setelah dihitung hasil laju biomasanya sekarang hasilnya itu 5,37 gram. Lanjut kita ke pot kedua. Di pot kedua tinggi tanamannya itu 9 cm dan jumlah helaian daunnya 6 helaian dan berat kering akhirnya 2,5 gram. Hasil biomasanya itu 5,37 gram. Lanjut kita ke hasil pengamatan kompetisi interspesifik B3. Di sini juga ada dua tanaman yaitu ada satu bayam dan satu sawi, satu tanaman pokok dan satu tanaman pengganggu. Di tanaman pokok tinggi tanamannya itu 19 cm dan jumlah helaian daun yang dimiliki 16 helaian daun. Berat kering akhirnya 0,3. Biomasa yang dimiliki 0,59 gram. Di pot kedua tinggi tanaman bayam ini 17 cm dan jumlah helaian daun yang dimiliki 14 helaian daun dan berat kering akhirnya 0,7 gram. Hasil biomasanya itu 1,39 gram. Masuk ke tanaman pengganggu sawi. Di sawi ini memiliki tinggi tanaman di pot pertama 6 cm dan di pot kedua 8 cm. Nah, di pot pertama memiliki helaian daun 3 helaian dan berat kering akhir 2,7 gram dan laju komposisi biomasanya itu 5,37 gram. Di pot kedua
tinggi tanamannya itu 8 cm dan jumlah helaian daun yang dimiliki 3 helaian dan berat kering akhirnya 1,5 gram, biomasanya 1,99 gram. Baik, kita masuk ke faktor pembatas. Di faktor pembatas ada perlakuan terkena cahaya dan ada tidak terkena cahaya. Nah, di sini tanaman yang terkena cahaya memiliki tinggi tanaman 20 cm dan tanaman yang memiliki cahaya 100% tinggi tanamannya itu 13 cm. Nah, dapat kita lihat bahwa tanaman yang tidak memiliki cahaya tingginya lebih tinggi. Namun tidak kita pungkiri bahwa tanaman yang memiliki cahaya 100% ini tidak mempunyai kualitas tersendiri. Masuk kita ke jumlah daun. Nah, kita lihat di jumlah daun, tinggi tanaman tadinya di yang 0 cahaya mencapai 20 cm, ternyata helaian daun yang dimiliki hanya 5 lembar. 5 helaian daun. Nah, sedangkan di pot yang tidak memiliki cahaya 100%, tingginya hanya 13 cm, namun helaian daun yang dimiliki mencapai 8 helaian daun. Nah, kita dapat melihat perbedaannya di mana dan tanaman yang tidak memiliki cahaya sama sekalipun memiliki sifat atau bentuk batang yang pucat, makanya mudah mati dan tidak bisa bertahan lama karena tidak adanya fotosintesis yang dimiliki. Kita masuk ke hasil pengamatan suksesi. Baik, kita lanjut di hasil pengamatan suksesi, yaitu pengamatan sebelum pengamatan ada perlakuan. Nah, di perlakuan, baik, kita lanjut di hasil pengamatan suksesi. Sebelum pengamatan itu di perlakuan fenol memiliki dominasi jumlah 20 dan di dominasi relatif 33,3%, kepadatan jenis 5 dan kepadatan relatif 33,3%. Di P1 dominasi jumlahnya itu 14 dan dominasi relatifnya 23,3%, kepadatan jenisnya 3,5